Masih siang itu, masih sore, pas ngelihat karung, perasaan kayak beda, nggak ada karung yang panjang gitu kan, nggak ada yang karung Berapa panjang. meter tak kira-kira? Jadi posisinya tuh gini ya, bisa itu pocong ya. Jadi posisinya tuh nyender gini, nah kayak tembok kayak gini, dia tuh duduk, ini badan di sini kaki. Cuman jadi kieu merenya jadi kelihatannya kayak karung yang ditumpuk, satu di berdirikan, yang satu di. Tapi posisi gelap, jadi nggak tahu apakah itu karung atau naon. Nah gitu itu nya. di situ saya belum tahu itu pocong. Halo, selamat malam Sobat Kamistis. Bertemu lagi bersama saya, Robi Ayung, di acara Kamistis. Nah, seperti biasa di acara Kamistis, episode sekarang kita akan mendatangkan narasumber yang nantinya akan bercerita pengalaman mistis selama hidupnya. Nah, kebetulan narasumber sekarang itu namanya Kang Alek. Jadi beliau itu sebenarnya nggak punya kelebihan ya untuk bisa peka terhadap hal-hal seperti itu. Cuman ada beberapa pengalaman beliau yang boleh dibilang menurut saya serem sih. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan dari Kang Alek. Oke, Kang Alek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum Kang Alek bercerita mungkin sedikit perkenalan dulu Ya. pada teman-teman Sobat Kamistis, silakan. Oke, siap. Nama saya Lucky atau Alek, biasa disebut panggil Alek ya. Dan memang saya beberapa tahun ke belakang sempat mengalami kejadian ini. Karena kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 2012-an ya. Dan teror ini berjalan selama 1 tahun. Oh, jadi diteror oleh hal-hal mistis gitu. Iya, Nah, gimana diteror. nih ceritanya? Nah, jadi awalnya dulu itu sempat waktu saya zamannya masih kuliah ya. Dulu itu saya di tempat kuliah itu kan banyak cewek-cewek cantik ya. Nah, banyak ya, terus? ayam-ayam kampus gitu. Nah, ceritanya ada salah satu wanita yang ingin saya dapatkan, tapi tidak kunjung terdapatkan. Wes. Karena saya pernah jadi playboy pada masanya gitu. terus. Nah, singkat cerita, saya main ke rumah temen saya. Kebetulan si bapaknya tuh bisa disebut agak lumayan ahli dalam sesuatu hal yang goib-goib kayak gitu ya. Pas begitu saya datang main ke rumahnya pun juga begitu masuk sudah terlihat kontras. Beda auranya gitu ya. Iya, kesatu auranya, kedua banyak benda-benda pusaka yang dipajang. Nah, ngobrol-ngobrol lah, kenalan sama bapaknya bahwa saya itu teman kuliahnya gitu, teman dekatnya. Ngobrol-ngobrol, saya sempat beberapa kali main ke rumahnya, entah tahu yang keempat kali atau kelimanya itu kan udah cukup akrab nih sama bapaknya. Saya langsung, bah, kata saya, kan abah bilang, bah, pengen minta ajian buat biar manjur ke cewek, kata saya. Bisa, cina. Dikasih lah sama si abah teh, sama si bapak teman saya. Dikasih apa tuh? Dikasih batu akik. Jadi batu akiknya itu batu akik combong atau kecubung gitu ya. Kan kalau batu akik combong itu tengahnya itu bolong kan ya, bolong itu. Udah ceritanya dikasih, serah terima lah ke saya. Pengen nyobain, coba. Tapi ketika dikasih itu ada persyaratannya nggak buat si batu akik itu bisa manjur? Nah, bilangnya dia itu cocok-cocokan. Jadi kalau si batu akiknya cocok dengan orang yang memegang, itu bakalan hilang, balik lagi ke si bapak itu. Tapi kalau misalkan batu akiknya itu cocok, mau kita buang kemanapun bisa balik lagi ke kita gitu. Nah, tidak ada pantangan yang tertentu sih, tentunya ya kita asal bisa bawanya. Dia ngomong gitu. Saya kan tanda tanya asal bisa bawanya maksudnya apa, cuman saya waktu itu belum sempat nanya ya. Karena kan namanya jiwa muda ya, yang penting dapatlah apapun itu resikonya. Yang penting eta lah tujuannya. Tujuannya gitu, pengen jagoan KWW, pengen jadi playboy lah gitu kan. Nah, pakailah batu akik teh besoknya ke kampus kuliah. Pengen ngetes ilmunya, coba Cik bener tuh gitu ya. Ngetes ke cewek A,
wah berhasil, Anjir. ke cewek B berhasil, ke cewek C berhasil, pokoknya mah jadi playboy. Nah, bahkan ketika berjalan beberapa hari setelah batu akik itu dipegang sama saya, di sini awal saya mengalami kejadian mistis. Nah, gimana? Saya nggak tahu itu bahwa si batu akik tersebut bukan hanya wanita, manusia biasa yang suka pada kita, bahkan wanita dari kalangan jin juga bisa suka kepada kita, menarik energinya gitu. Dan itu sebelumnya tidak diketahui Kang Alek gitu ya, Tidak bahwa diketahui. ternyata si batu akik ini Ya. selain ke wanita gitu kan, yang manusia nih Ya. ternyata bisa juga menarik perhatian di luar manusia Iya, gitu di ya. luar manusia, kaum wanitanya pun juga bisa suka sama kita. Nah, berarti ada perempuan goib yang suka juga gitu. Nah, gimana nih? Nah, jadi awalnya itu kan udah berjalan berapa minggu si batu akik itu udah saya pegang. Setiap malam, setiap saya tidur, saya selalu mimpiin wanita itu parasnya cantik, rambutnya segini, itu bener-bener cantik. Belum pernah saya melihat wanita secantik itu. Itu Berarti cantik jelas banget. gitu ya? Jelas banget. Bahkan pas pas bukan hanya di dalam mimpi. Terutama pas saya mandi, itu suka ada yang kalau handuk itu kan ngegelantung di ini di paku ya, itu suka ada wajah dari handuk itu, tapi cuman wajah doang, ngintip-ngintip kayak gitu. Kalau dipikir secara logika kan Mungkin ya. mungkin itu kakinya kemana gitu, cuman wajah doang, tapi kelihatannya sama sudut mata. Kalau kita lihat kayak gini ke handuknya lagi itu udah nggak ada. Nah, singkat cerita saya merasa terganggu lah dengan keberadaan wanita itu gitu. Ya, merasa suka dengan wanita itu, tapi saya tanda tanya itu wanita itu siapa, bahkan belum pernah saya temuin. Cuman hanya ada di bayang-bayang, di mimpi-mimpi. Nah, setelah itu merasa terganggu, saya datang lagi ke rumah teman saya, ke bapaknya yang ngasih batu akik itu. Nah, terus kata si bapak itu baru dikasih tahu saya. Nah, setelah dikasih tahu gimana respon dari Kang Alek? Saya kaget lah. Pertama saya kaget. Tapi ini katanya dikasih tahu bahwa yang menarik energi itu bukan hanya wanita dari kalangan manusia, ternyata dari kalangan makhluk gaib juga bisa bikin suka sama kita. Jadi bisa jadi disebut playboy di dunia nyata dan playboy di dunia gaib gitu kan ya. Nah, saya nggak mau lah merasa terganggu karena saya tidak biasa dengan aktivitas hal-hal yang gaib. Nah, ceritanya udahlah mau dikasihin lagi batu akiknya. Ini kalau misalkan kata si bapaknya, ini kalau misalkan si batu akik udah nempel jiwanya dengan kamu, itu meskipun dikasih sama saya itu bisa balik lagi, tapi ya mudah-mudahan nggak balik lagi kan. Pakai dulu, dipakai. Itu kan batu, kalau batu kecubung atau batu combong itu tengahnya bolong ya. Dijampe-jampe, nggak tahu itu jampenya jampe apa. Kemudian keluar sedikit rambut segini dari batu yang tengahnya itu, yang bolongnya itu sama si bapak ditarik, itu rambutnya ada panjangnya 3 meter itu. 3 meter rambut. Ini namanya rambut kuntilanak katanya. Anjir. Rambut kuntilanak. Berarti kayaknya cewek yang selalu di mimpi datang itu kayaknya itu ya? Iya itu. Iya itu memang itu. Ini udah keluar, udah nggak bisa ikut lagi karena udah ditarik, si batunya udah disegel. Nah, ini saya ambil, katanya ambil, udah saya pulang. Tapi dalam jangka waktu 2 hari itu batu akik ada di saku celana. Balik lagi ke saya. Ya mungkin dari perkataan si bapak di awal ya, kalau misalkan cocok ya itu pasti gimana caranya Balik pasti lagi. balik deui gitu ya. Nah, ceritanya udah balik lagi. Saya kalau dulu kan waktu zamannya SMS ya, saya nge-SMS ke si bapak, "Pak, ini batu balik lagi." Ya udah jangan dipakai, simpen aja kata si bapak. Tapi ya, sampai sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Udah nggak ada karena saya waktu itu pergi ke orang bisa, kata orang bisa nggak bisa, ini harus kembali lagi, harus ke si bapaknya lagi. Bahkan si bapaknya lagi juga nggak bisa. Pas lepas itu bapaknya ketika itu udah almarhum kan, sekarang bapaknya meninggal, batunya saya buang, nggak balik lagi. Alhamdulillah ya. Tapi selama pengalaman ketika si batu balik lagi itu, kita sering masuk ke alam-alam yang seperti itulah. Jadi pandangannya itu sebelah mata kita alam manusia, sebelah mata kita alam-alam yang seperti itu. Ketika normal pun gitu kan. Normal ketika pun kalau bangun sadar pasti terjadi hal-hal itu gitu. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini nih, biasanya kan saya senangnya sosialisasi sama orang-orang banyak gitu, ngobrol, nongkrong-nongkrong.
kalau pas kejadian itu puncak-puncaknya kita diganggu sama yang kayak begituan, saya nggak berani keluar karena ketika keluar memang penglihatan tidak jelas, tapi kan cuman kalau mata diginiin dikit kita ke alam mereka. Masa saya kalau misalkan keluar mau ditutup mata sebelah kan nggak lucu juga kan gitu ya. Nah, banyak yang hal-hal yang seperti itu yang kelihatan secara kasat yang mata kelihatan secara kasat mata tuh lebih ke apa ya, nggak kayak banyak kuntilanak atau pocong mungkin ya, kayak semacam tokoh-tokoh wayang-wayang buta kayak gitu lah, kayak gitu. Jika nama generawa merinya Ya mungkin sarupaning gitu lah ya. Sarupaning itulah. Nah, ceritanya saya pulang lah, udah beres kuliah. Enggak beres, maksudnya pindah dari kosan ke rumah karena kan nggak betah karena dengan gangguan-gangguan seperti itu saya nggak betah di kosan, pindah ke rumah. Nah, ke rumah itu tepat kamar saya itu di belakang kan, dekat dapur. Ceritanya kan itu saya ngangkutin barang itu kan pakai karung ya, dari kosan ke rumah dari itu kosan ya, kayak baju pakai karung, piring pakai karung, beberapa karung lah, ada sekitar 10 karung atau 11 karung mungkin. Simpen di kamar, entah itu karung keberapa. Di situ saya ngerasa beda, padahal waktu jam masih jam 5 sore. Sarupna lah Ya. bahasa Sunda namanya. Sarupna, tapi masih ke sore, masih jam 5. Kalau sarupnya itu kan maghrib ya, jam 6 ya. Nyanyi. Ini masih jam 5. Nah, saya nyimpen karung 1, 2, 3 bolak-balik kan ke mobil yang mobil kolbak kayak gitu pick kan. up ya. Pick up. Pas nyimpen karung ke beberapa karung, simpen, kok perasaan karungnya ada yang beda gitu, karena kan lampunya digelapin sama saya digelapin, jadi samar-samar lah kayak malam padahal masih siang gitu, masih sore. Pas ngelihat karung, perasaan kayak beda, nggak ada karung yang panjang gitu kan, nggak ada yang karung Berapa panjang. meter tak kira-kira? Jadi posisinya tuh gini ya, bisa itu pocong ya. Jadi posisinya tuh nyender gini, nah kayak tembok kayak gini, dia tuh duduk, ini badan di sini kaki. Cuman jadi kieu merenya jadi kelihatannya kayak karung yang ditumpuk, satu berdirikan, yang satu di. Tapi posisi gelap, jadi nggak tahu apakah itu karung atau naon. Nah, itu di situ saya belum tahu itu pocong. Nah, jadi itu kan saya belum tahu nih itu karung apakah makhluk goib, karena saya penasaran. Ya, jadi belum sadar bahwa itu tuh poci gitu ya, pocong cicing belum gitu sadar. Cuman saya penasaran, kalau HP zaman dulu itu kan pada tahun 2012-an itu nggak ada flash ya, HP Cina kayak gitu. Saya penasaran sama HP, sama layarnya diterangin gitu. Bentar, sebelum tahu itu apa, kalau misalkan mau minum dulu aja. Boleh. Oke, nah jadi ya. teman Kamistis, sobat Kamistis, jadi ini ada produk dari Kangen Water. Kalau misalkan teman-teman mau sehat gitu kan, ini bisa nanti order Kangen Water, bisa datang langsung ke Studio Mangle. Nah, selain itu makasih juga untuk Kopi Anderson. Nah, jadi ini saya kopinya Kopi Anderson. Nah, Kopi Anderson ini kopi paling nikmat yang ada di Banjaran. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ngopi ke Kopi Anderson aja yang ada di Banjaran, tepatnya di dekat SMAN 1 Banjaran. Nah, ini Kopi Anderson. Makasih banyak untuk Kopi Anderson. Udah diminum, Kang? Oke, silakan lanjut lagi, Kang. Nah, setelah itu saya terangin lah pakai layar HP yang seadanya lah ya. Kalau zaman dulu kan. Dimulai dari kakinya dulu. Oh, berarti dari ujung ini. Nah, tapi agak jauh jarak segini lah. Ini pocong, ini kamera layar HP saya. Gini, pas saya sadar ngelihat ininya ada talinya. Ada talinya di sini. Wah, ini pocong kayaknya. Pas dilihat. Nah, dari situ, dari pas ngelihat ada talinya baru sadar bahwa itu tuh bukan itu karung gitu. Iya, cuman saya penasaran pengen lihat mukanya. Ini pocong apa karung sih, kok ada talinya? Karena kan karung juga ada talinya sama kan, di tali gitu. Pas kamera ke mukanya, pas mukanya langsung kepalanya gini. Gini kepalanya. Serius ya? Serius. Ininya gini, si kuncupnya. Pas dia gini, kuncupnya gini. Kalau misalkan di TV-TV nih banyak yang film-film pocong kayak gitu kan, pocong warnanya putih itu bohong. Bersih gitu bohong. Ya. Ini warnanya itu agak keabu-abuan karena udah banyak tanah di sininya, udah banyak, udah lumayan warna coklat lah gitu. Kalau dilihat mukanya sih mukanya itu warna hitam ya, cuman membentuk tengkorak. Tapi kalau tengkorak itu kan putih warnanya, cuma hitam warnanya. Anjir. Dari situ saya
mau ngomong susah, mau lari susah. Tapi dia tuh tetap ada gitu. Tetap ada di situ. Langsung baca-baca surat yang saya bisa. Dari situ udah bisa lari. Bilanglah ke kakek kan. Yang ada kakek ada di rumah kebetulan ya. Kakek ada di rumah. Langsung datengin kamar saya. Pocongnya udah nggak ada. Terus pas saya ngobrol sama kakek saya tuh, ternyata yang nemuin pocong itu bukan cuman saya. Bahkan tetangga juga yang lewat ke kamar saya pernah ngeliat. Oh gitu. Berarti memang si pocong itu memang penghuni di situ mungkin ya. Nah setelah Kang Alek ngelihat, jadi si pocong itu kan posisinya di kamar yang mau ditempatin. Nah setelah itu apakah Kang Alek lanjut nempatin si kamar itu atau gimana? Enggak. Selama 2 minggu atau 1 bulan saya tidur di tengah rumah, enggak di kamar. Karena memang masih terbayang. Masih terbayang. Nah setelah udah agak terlupakan, saya baru pindah ke kamar. Setelah pindah ke kamar, di situ ada gangguan lagi. Nah seperti apa gangguannya? Pertama kan di hari pertama saya tidur di situ, setelah saya sebulan nggak tidur di kamar, kena, kalau bahasa Indonesia erup-erupan gitu ya, ketindihan kayak gitu, ketindihan. Saya bangun sekaligus itu dalam apa ya, bayangan, bukan dalam bayangan, itu sadar, udah sadar dari ketindihan itu. Udah bisa gerak ya? Cuman saya kan tidur itu minggir kayak gini ya, nggak terlentang. Itu si muka pocong di jaraknya segini, sejengkal. Nah, terus kumaha ngegorowok. Langsung bangun saya, itu pocongnya langsung saya loncatin, saya lari langsung ke apa? Ke ruang tengah. Langsung lari ke ruang tengah. Besoknya langsung dikasih syariat lah sama ada saudara yang bisa gitu. Udah bisa ditempatin lagi, kamarnya aman, di situ aman. Nah, ini saya mengingat kejadian ini karena bawaan batu akik yang ini. Batu akik ini mengalami mengundang hal-hal mistis, jadi daya tariknya ke kita. Tapi sebelumnya kan sebelum Kang Alek punya batu akik itu kepekaan terhadap hal-hal seperti itu nggak ada ya? Jadi ketika pakai batu akik itu hal-hal yang memang sebelumnya nggak dirasain mengenai hal-hal mistis gitu ya? Iya. Oke. Nah setelah tadi kan di awal ada perempuan goib yang suka gitu kan, udah gitu nemuin pocong, boleh dibilang pocong. Puntennya pocong tong GR ya, tong nepikeun ka jujuk aya gitu kan. Nah setelah nemuin pocong udah gitu tadi sempet ketindihan, setelah sadar nemu lagi yang kayak gitu. Nah setelah itu ada lagi nggak? Nah ceritanya itu batu akik saya buang. Buang itu balik lagi yang ketiga kalinya. Setelah beberapa bulan dari kejadian saya membuang batu akik itu, bapaknya teman saya itu meninggal. Batu akik saya buang lagi, yang keempat kalinya udah nggak balik lagi. Nah udah nggak balik lagi. Terus kejadiannya itu datang lagi pas saya baru-baru nikah. Si batu akik itu? Batu akiknya itu datang lagi pas baru-baru nikah. Itu cuman sama saya tidak terlalu dihiraukan, ada ngegantung di kayak di paku kayak gitu. Batu akik yang dulu udah saya nggak pegang, saya nggak ganggu. Saya pindah kosan ke kosan yang baru. Istri berarti ya? Barang istri. Nah di situ kan kalau istri saya kan agak peka gitu ya, agak peka. Emang punya kepekaan itu? Punya kepekaan. Nah kebetulan saya tuh dulu sering bikin konten-konten misteri kayak gitu, nge-explore tempat-tempat horor ya. Nah, nge-explore tempat-tempat horor, ada suatu pohon yang besar itu, besarnya kayaknya kalau misalkan orang berjejer gini ngelingkar kayaknya 10 orang tuh itu. Untuk meluk diameternya itu.